Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika fayafrahu wa khairum mimma yajma'un. Segenap para pengasuh kepala sekolah, para asatid, ustadzat, orang tua yang ikut acara ini, seluruh santri yang diwisuda ataupun yang tidak diwisuda, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling tahan. Bahkan dijaga mukjizat yang hanya dilakukan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijadikan sebagai pedoman buat beliau dan umatnya, adalah Al-Quranul Karim yang menjadikan petunjuk buat manusia yang bertakwa kepada Allah. Bahkan Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Andaikan kita merasa ragu terhadap kebenaran Al-Quran, Allah tidak akan menghalangi kalian untuk mencoba dan mencoba. Benarkah Al-Quran itu adalah mukjizat? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, kalau kalian merasa bimbang atau ragu dengan Al-Quran yang diturunkan, silakan coba membuat Al-Quran. Silakan datangkan undang semua para pakar. Tapi kata Allah, yakin mereka tidak akan mampu. Bahkan mereka sama dengan menantang dirinya ke dalam api neraka. Kenapa? Karena yang mengingkari terhadap Al-Quran akan dikembalikan oleh Allah bukan ke surga nantinya, tetapi ke neraka. Ada beberapa fungsi Al-Quran disebutkan di dalam surat Yunus ayat 57 dan 58. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian berupa mau'idhah, di mana Al-Quran itu adalah mau'idhah dari Allah, nasihat piwuruk piwujang. Kalau kita ingin maju, ingin berkembang, tidak boleh mengabaikan mau'idhah. Kenapa? Karena pintu gerbang kemajuan kita ini karena keterbukaan kita untuk menerima perbaikan-perbaikan. Dan sekelas kita apalagi masih banyak kekurangan. Kalau tidak diperbaiki nanti akan
membiarkan kekurangan itu pada diri kita. Ad-din an-nasihah. Agama itu ada nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, untuk kitabnya. Untuk para pemimpin umat dan untuk semuanya. Jadi artinya Al-Quran sebagai nasihat untuk Allah, artinya kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Karena tidak ada cara lain untuk bisa dekat Allah kecuali dengan Al-Quran. Alat komunikasi kita dengan Allah, itulah Al-Quran. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, berarti kita tidak membina komunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Menerima nasihat itu ada 3. Pertama yang sifatnya formal, itulah sekolah, itulah pondok pesantren. Yang tidak formal, itulah kursus-kursus. Dan yang terakhir adalah dengan cara tafakur, menelaah, meneliti semua ciptaan Allah. Insya Allah kalau kita tekun akan jadi ilmu. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh lupa setiap hari harus ada waktu untuk baca Quran. Apalagi kalau penghafal Quran itu adalah wajib, wajibnya double. Pertama membacanya adalah, kedua menghafalnya. Itu wajib menurut kita. Kenapa? Karena kalau yang sudah hafal Quran itu kan tidak berhilang lagi. Hilang dengan salah sengaja itu menimbulkan azab. Oleh karena itu wajib kita menjaga dan memelihara hubungan kepada Allah lewat membaca dan menghafal. Orang yang sudah hafal Quran itu adalah orang yang paling istimewa, walaupun tidak utuh seluruhnya. Sampai Nabi mengatakan begini, siapa orang yang sudah hafal Quran tapi ada yang menilai ada yang lebih baik daripada hafal Quran. Nah, yang demikian itu kata Nabi sama dengan menghinakan terhadap sesuatu yang dimuliakan Allah. Mestinya kita memuliakan yang dimuliakan Allah, menghinakan kepada yang dihinakan Allah. Maka orang yang menghinakan yang Allah muliakan, kita akan menjadi orang hina. Seperti hanya kalau kita memuliakan yang dimuliakan Allah, maka kita akan menjadi orang mulia. Nah, oleh sebab itu bacalah Al-Quran. Warattilil Qur'ana bacalah Quran dengan tartil. Kemudian lagi surat dan ayat pertama yang diterima Kanjeng Nabi intinya adalah membaca. Jadi ilmu itu adalah diperoleh lewat membaca. Dan yang kedua, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Oleh karena itu siapa yang dekat Al-Quran pasti dia akan pintar, banyak ilmunya, tebal pengetahuannya. Yang kedua adalah kalau kita rajin baca Quran berarti menandakan kita memiliki ilmu yang disebut dengan ilmu tulisan, yaitu lewat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil. Nah, inilah sebutnya ilmu yang tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa kita ini harus pandai membaca Quran dan membaca alam. Membaca Quran artinya ayat kauliyah. Kalau membaca alam lingkungan, ayat kauniyah.
Nah, dua-duanya menjadi sumber ilmu. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu menjadi tanda akan kebesaran dan keagungan bagi mereka yang mau menggunakan pikir. Yang kedua, Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi syifa. Lima fi sudur. Ada yang mengatakan syifa lima fi sudur itu dua. Penyembuh hati dan penyembuh fisik. Insya Allah yang rajin membaca Quran, hatinya sembuh, fisiknya sembuh. Mengapa? Kan sehatnya badan itu kan hati. Kalau hati kita sehat, badan kita sehat. Hati kita tidak sehat, badan juga tidak. Nah, berarti Al-Quran itu bisa menyembuhkan dua-duanya. Kalau menyembuhkan hati langsung, kalau dengan fisik jasmani tidak langsung. Artinya langsung hati kita sehat dan cek Sunda nama cager. Lewat baca Quran nanti sehat cager badan kita. Kalau kita tidak sehat, kita tidak cager, maka badan juga pasti akan demikian. Maka terapinya buat kita adalah rajin-rajin membaca. Kalau perintah Allah mah ada yang menunjukkan perintah itu adalah dilakukan pada waktu malam hari. Bahkan kata Imam Nawawi, baca Quran terbaik dilakukan pada waktu malam. Kalau siang itu adalah pada subuh. Mengapa? Karena lebih asad duwat'an wa aqwa mukila. Lebih tenang, lebih mantap. Daya suara anu ngaganggu ngagandengan. Kalau dilakukan baca Quran di waktu malam, beda dengan kalau kita baca Quran di waktu siang. Ketiga, bahwa dengan baca Quran itu akan menjadikan hudan, petunjuk. Jadi kita ini diberi ilmu yang menunjukkan kita kepada yang baik dan benar. Ya akan menunjukkan pada kita jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita dekatnya Al-Quran tahu halal atau haram. Tapi kalau kita tidak tahu Al-Quran pasti akan jauh dari istilah halal dan haram. Halal haram itu penting. Bukan hanya sekedar surga atau neraka nanti di dunia sendiri. Kalau kita selalu makan yang halal, selalu silaturahmi, selalu menjaga hubungan yang baik, itu akan menjadi ketenangan. Apalagi memiliki sifat 4 yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Tabligh, patonah, sidik dan amanah. Itu adalah sumber kebahagiaan. Nabi sendiri kita bisa menaik yang 4 sifat itu menjadikan modal dan kunci kesuksesan. Tidak akan ada kesuksesan bagi mereka yang tidak amanah. Tidak akan ada kesuksesan bagi mereka yang tidak fatonah, tidak cerdas. Tidak akan ada kesuksesan bagi mereka yang tidak sidik. Dan tidak akan ada kesuksesan bagi mereka yang tidak tabligh. Makanya Allah sudah menyebutkan di dalam ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yauma akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi contohlah Nabi diantaranya mengikuti sifat yang 4. Yang keempat adalah Quran berfungsi sebagai rahmat. Dari kata rahimah, kasih sayang. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, diberinya kita Al-Quran. Tidak diberi nasi, tidak diberi hamburger, tidak diberi
bakso McD tidak, tapi diberi Al-Quran. Karena kalau McD itu hanya lapar, hilang lapar. Kalau sudah tidur, lapar lagi. Quran itu insya Allah menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Jauh dari Al-Quran, maka akan banyak goncangan-goncangan dalam hati. Ada lagi pepatah kolot baheula lamun hayang cenah teu pikun kudu rajin baca Quran. Insyaallah mah pikun. Kalau kita bicara Nabi tentang pikun, Nabi sendiri tidak mau pikun. Bahkan minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah dari usia pikun. Jadi mau teh sama pikun. Kenapa? Karena kalau sudah pikun, kadang-kadang menjadi celoteh orang lain kepada kita, jadi cemoohan. Kadang-kadang incung heureyan wae deh. Lamun kita punya penyakit pikun. Atuh dana pikun mah rek kumaha teh seungsirikeunana. Diisuk cenah abah macan dahar. Ah bohong tadi sok encan. Nyebutkan acan geus dahar weak 3 piring. Itu ada karena orang kita jaga diri, jaga hati, jaga otak, jaga pikiran, jaga kesehatan lewat Al-Quran. Baca Al-Quran paling sedikit 50 ayat. Kalau bisa 100 ayat satu hari. Kalau bisa matu sehari hafal Quran, sehari khatam Quran, sehari menelaah, membaca, mentafakuri, mentadaburi terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca dan dibaca, tetapi kita harus menggunakan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai alat bantu untuk menuju kebahagiaan. Kemudian, qul bifadlillah. Katakan hai Muhammad dengan pada Allah, wa bi rahmatina rahmat Allah. Fa bidzalika fayafrahu. Jadi artinya begini. Quran turun kepada Kanjeng Nabi dan kepada kita hari ini itu sebagai bentuk daripada nugraha Allah. Rahmat kanya kadeda Allah. Jadi cindak nama ulah sampai kita tidak mengenal Quran. Tidak pernah membaca Quran. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Tidak. Jangan sampai kita tiap hari abai terhadap Al-Quran. Para ulama menasihati kita. Kalau bisa sebelum keluar dari rumah, baca doa Quran. Misalkan pagi-pagi mau kerja, mau apa, bacalah doa Quran. Tapi yang paling enak baca Quran itu seperti disebutkan di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila. Jadi di waktu malam itulah kita membaca Al-Quran secara tartil. Insya Allah akan memberi 2 hal. Pertama ada kemantapan ibadah, dan yang kedua adalah Allah akan memberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu ilmu. Kata Allah apalagi yang terakhir? Fabidzalika fayafrahu. Oleh karena itu harus bahagia. Entah kita dengan Al-Quran harus bahagia. Senang hati, senang badan, senang pikiran, senang semua kesenangan hidup dunia. Kita akan beroleh. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada orang mengumpulkan dunia. Allah turunkan Quran, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan syifa. Allah turunkan mau'idhah. Itulah anugerah terpenting, terhebat, tertinggi daripada kita dapat harta yang banyak, paling hartanya sedikit.
harta banyak sekalipun tidak akan lebih baik daripada kita dapat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Bapak ucapkan selamat pada anak-anakku yang sudah diwisuda pada hari ini. Nanti diikuti oleh kawanmu, adik dan kakak kelasmu untuk ikut diwisuda seperti ini. Bapak senang sekali kalau melihat santri-santri sudah hafal Quran, sudah khatam Quran, apalagi sampai diwisudanya seperti hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran jadi bekal kebahagiaan kita buat hari ini, hari nanti, dan hari yang akan datang. Selain daripada itu, Bapak menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Hajah Ais Marfu'ah. Ulang tahun ke-67. Mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya. Dan itu adalah kekasih Bapak. Dan itulah yang melahirkan orang yang sudah jadi sarjana, sudah jadi dokter. Dan itulah yang selalu mendampingi Bapak saat Bapak memulai merintis mendirikan pondok pesantren sampai hari ini. Mudah-mudahan panjang umur, saya lagi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jadi contoh buat yang lain. Itulah Hajah Ais Marfu'ah yang sudah sukses membina rumah tangga, membimbing anak-anak dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan jadi uswatun hasanah dan kita bisa mengikutinya. Dan yang terakhir, marilah kita doa bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Terutama setelah kita menghafal daripada Al-Quranul Karim ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim allahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina Allahumma ja'al khaira umurina Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma inna nas'aluka insyatan hani'ah wa mitatan sawiyah wa maradan ghayra muhzi wa la fardih. Allahumma inna nas'aluka khaira mas'alah wa khaira du'a wa khaira najah wa khaira ilmi wa khaira amal wa khaira thawabi wa khaira hayat wa khaira mamat wa thabbitna wa thaqir mawazinana wa haqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatina wa ghafir khati'atina wa masaluka ula minal jannah. Allahumma inna nasaluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wa salamah min kulli ithmin wa ghanimah min kulli birrin wa fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tubalighuna biha jannatak wa min yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu awakhitha minna waj'al ta'rana
waj'al tharana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna Allahumma la tada lana dhanban ila ghafartah wala hamman ila farata wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaijid din wa dunya wa akhirah ila qadaita ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa, orang tua kami, guru kami, para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang terasa ataupun tidak. Jangan menjadikan dosa sebagai azab buat kami, keluarga kami, murid kami, lingkungan kami. Bebaskan, ampuni ya Allah kesalahan mereka, kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunan, kami tidak akan ada rasa kebahagiaan sedikit pun. Karena dengan ampunan itulah kami berharap agar kami dapat kebahagiaan. Karena tidak ada anugerah yang paling besar yang kau berikan kepada kami melebihi daripada ampunan kau kepada kami. Ibu bapa, orang tua dan keluarga kami termasuk santri-santri kami. Dan orang tuanya serta keluarganya. Ya Allah, hasilkan maksud kami terutama pendidikan yang sedang dijalankan oleh kami. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami, murid-murid kami semuanya menjadi orang yang sukses. Yang bahagia dunia akhirat. Sampaikan ya Allah cita-cita mereka kepada cita-cita tertinggi yang paling mulia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan rezekinya yang halal. Barokah umur yang panjang khususnya untuk Ibu Haji Ais marhumah. Ya Allah, sehatkan badannya. Sehatkan badannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an imama wa huda Allahumma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa wajah ya Rabbana. Selamat ulang tahun ya buat ibu ya. 1, 2, 3. Mabruk. Amin. Mudah-mudahan Bu Haji Ismail panjang umur, sehat badannya, dan bahagia hidupnya, dunia akhiratnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.